Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video materi kali ini kita akan membahas mengenai VPN tunnel. Nah, di sini terdapat banyak materi. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, kepanjangan dari VPN adalah Virtual Private Network. Untuk implementasi VPN saya kasih contoh. Misal terdapat satu kantor pusat yang ada di Jakarta, kemudian terdapat kantor cabang yang ada di Semarang, di mana kedua kantor tersebut memiliki jaringan lokalnya masing-masing. Nah, kedua kantor tersebut itu adalah satu perusahaan yang otomatis waktu harusnya sama ya. Nah, biasanya kan untuk menghubungkan itu menggunakan fiber optik atau wireless ya. Nah, itu tuh menguras biaya yang cukup mahal karena kita itu harus melakukan sewa. Maka bisa kita gunakan VPN tunneling. Tapi syaratnya kedua kantor tersebut harus terhubung ke dalam internet. Walaupun dapat diakses melalui internet atau ini antara Jakarta dan Semarang itu dilindungi VPN yang search, maka antara kantor Jakarta dan Semarang itu bisa saling sharing file dengan aman dan nyaman. Jadi VPN tunnel ini digunakan ketika akan menghubungkan pengguna melalui satu interface secara virtual dan jarak antara dua node tersebut itu cukup jauh. Jenis-jenis VPN tunneling itu ada TOIP, PPTP, SSTP, kemudian L2TP, dan OpenVPN. Sekarang kita lanjut ke setup topologi. Untuk pembahasan kali ini kita gunakan contoh kasus yang saya jelaskan tadi. Di sini sudah saya siapkan dua router yang sama, yang keduanya sudah terhubung dengan internet dengan type coordinate. Nah, agar kabelnya melengkung seperti ini, teman-teman bisa klik kanan pada kabelnya, kemudian klik edit, lalu pada type pilih yang bersih. Nah, di sini pada setiap router ini sudah terdapat PC yang sudah saya hubungkan. Jadi nanti hostnya antara PC pusat dengan cabang itu bisa saling sharing. Dan di sini agar tidak bingung, kita ganti hostnya yang kirim menjadi router pusat. Yang ini sudah saya ganti deskripsinya, kemudian yang router cabang kita ganti menjadi router cabang hostnya ya. Oke, di sini sudah saya loginkan kedua routernya ke dalam inbox ya. Ini saya ada di router cabang. Sekarang kita ganti hostname-nya, kita ke sistem, identity, kemudian di sini kita ganti menjadi R cabang, kita apply. Oke, kemudian kita ke router pusat. Di sini kita ganti R pusat, kita apply. Oke. Nah, tadi kan IP pada routernya itu masih dynamic ya. Jadi itu kurang efisien. Maka di sini kita buat IP static agar mudah. Di sini saya ada di router pusat. Kita matikan dulu untuk TCP client-nya, kita buat IP kemudian TCP client. Kemudian yang ini kita disable. Kemudian kita pastikan pada routers dan DNS itu kosong. Kemudian kita lakukan juga pada router cabang. Kita matikan TCP client-nya. Kemudian kita setting IP-nya lewat terminal saja. Nah, di sini di router pusat kita ke IP address, kemudian tulis add address sama dengan misalkan saya mau IP-nya. Kemudian di sini interface sama dengan level 1. Kita cek print. Nah, di sini kita tambahkan routes. Kemudian kita tulis add gateway sama dengan 10.0.137.1. Kita cek print. Oke, sudah ada. Kemudian kita setting DNS-nya. Kita masuk ke IP DNS. Kita tulis. Kemudian kita coba ping 8888. Oke, berhasil ya. Di sini kita lakukan hal yang sama pada router. Kita lanjut ke EOIP konfigurasi. Sebelumnya sudah saya sebutkan jenis VPN tunneling. Maka sekarang kita akan mencoba salah satunya, yaitu yang EOIP. Jadi jika perusahaan tunnelnya menggunakan yang EOIP, maka antara lokal yang ada di kantor pusat dan yang ada di kantor cabang itu harus dalam satu network. Kepanjangan dari EOIP sendiri adalah Ethernet over IP yang merupakan protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel cabang dengan pusat menggunakan interface tunnel. Langsung saja di sini kita konfigurasikan EOIP pada router kita. Kita ke menu interface, kemudian di sini kita klik plus. Kita pilih yang EOIP tunnel, kemudian pada main kita definisikan misalkan EOIP tunnel untuk cabang. Lalu pada remote address kita isikan IP static dari cabang. Tapi kalau pada lapangan yang kita isikan di sini harusnya IP public ya. Di sini IP static dari cabang adalah. Kemudian pada tunnel IP kita isikan 100. Nah, ini harus sama. Nah, ini harus sama dengan yang di cabang ya. Lalu kita apply dan oke.
Nah, di router cabang kita ke interfaces, kemudian pilih yang EOIP tunnel, kemudian untuk name-nya di sini itu pusat ya. Lalu pada remote address kita isikan IP static dari router pusat, yaitu kita apply kemudian OK. Nah, di sini statusnya sudah running ya. Kita coba uji di Winbox router pusat. Kita klik new terminal, kita ping ke IP-nya router cabang. Nah, di sini berhasil ya. Antar router sudah saling berkomunikasi. Kita masuk ke EOIP menghubungkan antar klien. Sekarang kita coba agar antar lokal itu bisa saling berkomunikasi. Yang mana berarti harus menggunakan IP yang satu network ya. Maka misal kita di sini akan menggunakan IP network 192.168.1.0, maka di sini kita gabungkan antara network 2 dengan interface terminal ini pada satu interface bridge ya. Begitu juga pada router yang satunya. Langsung saja di sini kita coba, kita ke Windows router pusat terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik bridge, kemudian plus. Misalkan di sini bridge-nya namanya bridge cloud EOIP. Langsung saja kita apply, kemudian OK. Kemudian kita ke ports, kita masukkan ether 2, kemudian tunnel. Kita lakukan juga pada router cabang. Di sini namanya sama. Kemudian kita ke port, kita masukkan ether 2 dan tunnelnya. Selanjutnya kita konfigurasikan IP pada masing-masing PC lokalnya ya. Misalkan pada VPC 1 ini IP-nya adalah 1.0, kemudian PC 2 1.7. Nah, kemudian kita coba uji koneksi dari PC 2 ke PC 1. Ini harusnya berhasil ya. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kalau misalkan kita disable salah satu VPN tunnelnya antara router pusat dan router cabang, maka ketika kita uji koneksi pada PC-nya, yaitu sudah pasti gagal ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke IP client connect to internet. Sekarang kita buat pada sisi client PC lokal itu bisa internetan. Nah, agar bisa internetan itu kan membutuhkan parameter gateway dan DNS ya. Sementara kita itu bingung gateway itu yang mana. Karena ether 2 dan tunnelnya itu sudah kita gabungkan kan pada interface bridge. Maka di sini kita setting IP gateway pada interface bridge. Langsung saja kita coba, kita masuk ke router pusatnya Windows, kita ke IP, kemudian addresses, kita kemudian 1.1 ya. Kemudian untuk interface-nya kita pilih yang bridge IP, kita apply, kemudian kita lakukan yang sama juga pada router cabang. Untuk router cabang ini IP-nya 1.2, kemudian kita apply dan OK. Lalu kita uji ping dari PC ke gateway-nya. Di sini saya berada di terminal VPC 2. Kita coba ping ke gateway 1.2. Maka di sini berhasil ya. Sekarang kita coba ping gateway pada VPC 1. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita setting NAT pada router pusat dan juga cabang. Caranya seperti biasa ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan karena sudah sering ya. Kita coba di router pusat dulu. Chain-nya SR chain-nya. Out interface-nya adalah ether 1, action-nya MSquare. Kemudian kita setting parameter yang dibutuhkan pada PC-nya. Di sini kita ke terminal PC 1. Nah, IP-nya 1.6, kemudian gateway-nya 1.1. Kemudian kita setting DNS-nya. Kita uji ping bukan ya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kemudian teman-teman lakukan hal yang sama juga pada router cabang agar VPC 2 itu bisa internetan ya. Sekarang kita masuk ke PPP, point to point protokol. Point to point protokol digunakan ketika network antara lokal klien itu berbeda. Kalau EOIP itu kan networknya itu kan harus sama ya. Nah, kalau PPP ini berbeda. Nah, pada PPP ini terdapat berbagai jenis tunnel, yaitu ada PPP, PPPoE, SSTP, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk PPP ini lebih secure karena kita bisa menambahkan password dan juga lain-lainnya. Kita lanjut ke PPTP konfigurasi. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi PPTP, yaitu apabila antara klien cabang dengan pusat itu memiliki network yang berbeda. Jadi pada PPTP ini itu bekerjanya itu layaknya klien dan juga server. Maka untuk topologi kita jadikan router pusatnya itu sebagai server dan router cabang sebagai klien. Nah, nanti kita akan melakukan migrasi pada router yang mengarah ke klien. Langsung saja di sini kita buka Windows router pusatnya, kita klik IP, kemudian ke address, kemudian di sini kita klik add,
Di sini kita tambahkan IP yang mengarah ke Ether 2 adalah 1.1. Kemudian untuk interface-nya di sini adalah Ether 2. Kemudian kita apply, lalu kita OK. Kemudian kita setting DHCP servernya agar klien itu mendapatkan IP secara otomatis. Di sini kita ke IP, kemudian ke DHCP server, kemudian kita klik DHCP setup. Untuk ininya kita pilih yang Ether 2, selanjutnya bisa di next saja. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada router cabangnya. Untuk router cabang berarti IP yang mengarah ke Ether 2 adalah 2.1. Kemudian kita buat DHCP servernya. Kita sudah selesai. Kita coba request IP-nya pada PC. Di sini kita tulis IP DHCP. Nah, di sini sedang dengan IP. Nah, di PPC2 juga sudah ya. Selanjutnya pada router pusat kita konfigurasikan PPTP servernya. Di sini kita klik PPP, kemudian pada interface kita klik PPTP server yang ini. Kemudian kita siapkan sebagai enable. Kita langsung apply, kemudian kita OK. Oke, sekarang kita jadikan router cabang yang sebagai client, kemudian ketika ingin terhubung ke PPTP tunnel kita dan gunakan username dan juga password. Di sini bisa kita buat pada menu gesture. Di sini kita klik plus, kemudian di sini misalkan PPTP strip Anita, kemudian passwordnya 123. Lalu pada service di sini kita pilih yang PPTP. Kemudian di sini terdapat opsi local address, yang mana pada bagian ini itu diisi IP interface tunnelnya. Kalau yang lokal itu IP tunnel dari sisi server, dan kalau remote address itu berarti IP tunnel dari sisi klien. Nah, untuk IP-nya itu kita bisa definisikan langsung di sini nih. Misal untuk yang lokal, di sini kita isikan IP-nya adalah 10.10.1. Kemudian yang remote kita isikan IP-nya adalah 10.10.2. Nah, maka IP interface tunnel pada klien ini adalah yang ini, yang sudah kita definisikan ini. Kemudian kita apply dan OK. Kemudian kita konfigurasikan PPTP client pada cabangnya. Di sini kita ke router cabang, kita klik PPP. Di sini kita klik add, kita pilih yang PPTP client, kita ke deal out connect to. Di sini maksudnya kita itu mendefinisikan itu mau kemana, karena kita mau router pusat ini. Sini kita isikan IP static dari router pusat static ya, bukan tanamnya. Berarti kemudian untuk user tadi PPTP strip Anita, kemudian passwordnya 123. Nah, di sini profilnya default, kita apply, kita ke new terminal, kita coba ping ke router pusat, ping 10.10.10.1. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke PPTP static routing dan tes koneksi. Sekarang kita akan melakukan static routing agar klien itu dapat saling berkomunikasi. Di sini saya juga lakukan melalui CLI pada router pusat ya. Di sini kita ke IP root, kemudian kita tulis add DST address sama network dari kliennya yaitu 2.0. Kemudian gateway sama dengan IP tunnelnya router cabang yaitu 10.2. Kita coba enter, kita coba check ring. Oke, di sini ada AS 2.0 ya. Kemudian kita lakukan juga pada router cabang. Nah, di sini saya lewat UI, kita ke IP, routes, app, kita isikan DST address-nya adalah 1.0. Kemudian gateway-nya adalah IP tunnel dari router pusat yaitu 10.1. Kita apply, kemudian OK. Sekarang kita uji ping dari PC1 ke PC2. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke L2TP konsep dan setup topologi. Di sini saya akan bahas jenis tunneling VPN yang L2TP. Sebenarnya L2TP ini tidak jauh berbeda dengan VPTP. Hanya saja dari segi security, L2TP ini lebih baik dibandingkan VPTP. L2TP atau Layer Button Link Protocol ini merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat VPN. Ini juga bisa digunakan untuk mengakses jaringan kantor. Misal kita sedang tidak berada di kantor, kemudian kita ingin mengakses jaringan yang ada di kantor, itu kita bisa mengaksesnya melalui ini. Oke, langsung saja kita coba lagi untuk praktik kali ini. Di sini kita hapuskan semua konfigurasi PPTP yang sebelumnya agar tidak bertabrakan. Di sini pada router besar kita ke IP, kemudian ke address, kemudian yang ini kita hapus, kemudian kita ke PPT interface. Di sini konfigurasinya kita hapus saja.
Di sini juga dihapus, kemudian IP connection. Di sini sudah kosong, kemudian kita ke root yang sudah dikenal, kita hapus akun yang sama pada router cabang. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke L2TP IPsec konfigurasi. Sebelum itu, mari kita perkenalan dulu dengan IPsec. L2TP itu menjadi lebih suci dengan menggabungkannya itu dengan protokol keamanan IPsec. L2TP ini berbasis sama seperti BBTP, yaitu server klien. Langsung saja kita konfigurasikan L2TP server pada router pusat dan L2TP klien pada Jepang. Di sini kita buka winboxnya pada router pusat, kita ke PPP, kemudian kita klik interface, kita klik yang L2TP server, lalu kita checklist enable-nya. Untuk IP yang saya singgung ini, yang IPsec kita pilih yes. Kemudian pada IPsec script ini kita isikan script aja. Kemudian kita apply dan oke. Kemudian kita tambahkan username dan juga password agar saat klien ini connect itu bisa masukin username dan juga passwordnya seperti sebelumnya. Di sini kita konfigurasi pada script, kita klik plus. Kemudian untuk name-nya misalkan di sini saya mau L2TP strip anggota, kemudian passwordnya saya mau 123 aja. Lalu selanjutnya di sini berarti kita pilih yang L2TP. Lalu pada profile di sini kita pilih default encryption lokal. Dan remote ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ini misal lokalnya kita isi di sini 1.2. Langsung kita play kemudian oke. Selanjutnya kita konfigurasi L2TP pada jadinya kita ke PPP. Kemudian kita klik plus, kita pilih L2TP. Di sini kita L2TP client. Di sini kita ke disout dulu. Di sini IP-nya adalah IP router pusat, yaitu yang 137.146. Kemudian usernya di sini adalah L2TP yang kita. Kemudian pada use IP kita bisa checklist, kita tulis script, kemudian kita apply dan oke. Nah di sini sudah running ya. Kita coba cek uji ping, terminal, coba ping. Nah di sini berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke L2TP static routing dan tes koneksi. Di sini kita lanjut untuk melakukan routing static agar PC lokal pusat dengan PC lokal cabang itu bisa saling berkomunikasi. Caranya ini sama ya seperti sebelumnya. Ini saya ada di router pusat, lalu kita klik IP, kemudian kita ke root, kemudian di sini kita klik add. Nah di sini kita DSD address-nya adalah cabang, yaitu 2.0. Kemudian untuk gateway-nya adalah IP tunnel dari router cabang, yaitu 1.2. Kita apply, kemudian kita oke. Kita lanjut lakukan routing pada router cabangnya. Di sini berarti 1.0. Kemudian gateway-nya adalah IP tunnel pusat 1.1. Kita apply, kemudian kita oke. Kemudian kita coba testing ya antar PC. Di sini dari PC 1 ping ke PC 2. Nah di sini berhasil ya teman-teman. Kita coba trace untuk melihat rincian jalan dilewati. Nah di sini sudah ada rinciannya ya. Sekarang kita lanjut ke PPPoE konsep. Jenis PPPoE ini berbeda dengan jenis-jenis standar yang sebelumnya. PPPoE ini digunakan untuk mengamankan layer 2 koneksi. Nah dalam sebuah USB itu kan pasti punya router ya. Nah router ini itu terkoneksi dengan router customer. Nah customer pasti memiliki jaringan lokalnya sendiri kan. Nah dengan dikonfigurasi PPPoE ini, maka tidak perlu ditulis IP-nya saja pada router. Jadi nanti itu ada pengumumannya. Nah kasus PPPoE ini sama, yaitu server client PPPoE atau point to point protokol over internet. Ini merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. PPPoE hanya bekerja pada satu broadcast domain atau hanya dalam satu network. Kita lanjut ke PPPoE setting topologi. Nah di sini teman-teman bisa hapus PC-nya ya. Dua PC yang tadi, kemudian misalkan seperti ini. Kemudian kalian bisa ganti name-nya yang router pusat menjadi router SP dan router cabang menjadi router anggota. Kemudian teman-teman hubungan juga kabelnya seperti ini ya. Dan jika sudah, kita hapus konfigurasi yang pernah ada sebelumnya. Di sini saya ada di router anggota. Kita ke sistem identity, ke set name anggota. Dan juga bukan pada router ISP atau router pusat. Mungkin bisa kita langsung enable romannya ya. Misalnya ini kan router anggota itu kan nyambungnya ke router ISP ya. Jadi di sini kita akan connect roman, maka di sini kita ketikkan roman set enable yes. Kita akan coba pada router anggota. Kemudian di sini kita konekkan router anggotanya via router ISP ya. Di sini saya sudah connect ke Winbox router anggota via router ISP. Kita ke router ISP, ke coverage, lalu di sini kosong, kita ke PWP, L2TP server, kita uncheck list enable-nya, kita apply, kemudian kita juga klik PWTP server, kita uncheck list enable-nya, kita apply, kemudian kita ke script,
Nah, di sini kita hapus saja, kemudian kita ke IP, terus ke addresses. Untuk IP yang mengarah ke ether 2, ini kita hapus saja. Kemudian kita lakukan juga pada router Anggita ya. Di sini teman-teman perhatikan, untuk router Anggita di sini router 1 juga kita hapus ya, biar kosong. Oke, kita lanjut ke PPOE konfigurasi. Nah, di sini ya teman-teman tambahkan 2 PC lagi ya, seperti punya saya ini. Jadi nanti kita sepakat untuk router ESP ini sebagai PPOE server yang bernilai sebagai ESP, dan untuk router Anggita ini untuk PPOE client yang bernilai sebagai customer. Langsung saja kita coba konfigurasikan mulai dari PPOE servernya. Dari itu di sini kita masuk ke Windows router ESP. Di sini kita klik PPP, kita klik PPOE servers, kemudian kita klik plus, kemudian di sini untuk service name, misalkan di sini saya mau. Lalu pada interface ini kita pilih yang mengarah ke router Anggita, yaitu ether 2. Kemudian di sini kita apply lalu oke. Kemudian kita buatkan autentifikasi username dan juga password router Anggita. Kita ingin terkonek dengan router ESP. Di sini sama seperti sebelumnya, kita klik script, kemudian kita klik add, kemudian untuk namanya misalkan di sini saya mau PPOE strip Anggita, kemudian passwordnya seperti biasa saja 123. Kemudian untuk servicenya di sini kita pilih PPPoE. Lalu pada lokal dan remote address ini saya jelaskan sebelumnya ya. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi teman-teman nggak asing. Jadi untuk lokal di sini saya isikan misal 192.168.1.1, kemudian yang nomor misalkan 1.2. Terus seperti ini kita apply lalu kita oke. Selanjutnya kita konfigurasi PPO nya. Di sini kita klik PPP, kemudian kita klik plus, kita pilih PPPoE client. Di sini kita pastikan interface-nya benar yang mengarah ke router ESP adalah router 1. Ini benar, kemudian kita ke out. Di sini kita isikan autentifikasi user dan passwordnya. Untuk usernya di sini adalah PPPoE strip Anggita, kemudian passwordnya adalah Anggita. Lalu pada bagian add default root dan use DNS the checklist agar router Anggita itu otomatis langsung bisa internetnya. Oke, di sini mungkin kita bisa langsung apply. Di sini kita tunggu sampai ada informasi runningnya. Oke, di sini sudah running. Sekarang kita cek ke IP, kemudian ke addresses. Nah, di sini terdapat IP tunnel yang tadi kita isi, kemudian kita tes koneksi, kita ke new terminal. Kita ping dari router Anggita. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita cek rootnya. Nah, di sini otomatis ada informasi 00/0 ya. Sekarang kita lanjut ke PPOE share internet connection di customer. Di sini saat saya coba ping 88 berhasil ya. Tapi kalau saya coba baca klien PC-nya itu masih belum bisa karena belum kita konfigurasi gateway dan lain-lainnya. Maka sekarang kita coba sharing internetnya. Di sini kita akan menggunakan bridge ya, agar menjadi satu interface. Maka di sini kita klik bridge, kemudian kita klik plus. Namanya misalkan di sini saya mau bridge for PPOE, kita apply. Kemudian kita ke menu port. Di sini kita masukkan berarti ether 2 dan juga ether 3 ya. Terus selanjutnya kita klik IP, kemudian kita ke addresses. Di sini kita klik add, kita tambahkan IP ++10.1/24, kemudian interface-nya berarti di sini adalah bridge for PPOE, kita apply kemudian oke. Kemudian kita konfigurasi DHCP server, kita ke IP lalu ke DHCP server, kemudian ke DHCP setup, kemudian interface-nya kita bridge, yang lainnya kita next saja. Oke, di sini kemudian kita request IP pada PC-nya. Di sini saya coba di PVC 1 IP DHCP. Nah, di sini saya sudah menemukan IP-nya ya. Kemudian pada PVC 2 di sini juga berhasil ya. Kemudian di sini kita ke router Anggita lagi. Di sini kita ke IP, kemudian ke firewall. Kita ke NAT, kita setting NAT-nya. Di sini SCRC NAT, out interface-nya adalah PPPoE out 1. Option-nya di sini display. Jadi kita apply, kemudian kita coba pin 888 pada PVC. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke PPOE limitasi bandwidth pada PPOE limitasi bandwidth. Ini adalah salah satu fitur yang tersedia pada PPOE. Jadi kita itu bisa melimitasi bandwidth pada router customer, sehingga jaringan yang berada di nama router customer itu bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan. Lalu aja di sini kita buka ke router, di sini kita ke bridge, kemudian kita ke port add terbatnya. Lalu kita oke, kita coba konfigurasikan limitasi bandwidth-nya dengan kita menuju ke PPP. Kemudian kita di profile kita yang default. Kenapa saya pilih yang default? Karena pada interface-nya di sini saya menggunakan default ya.
Maka pada profilnya di sini kita pilih yang default, kemudian kita pergi ke limits. Nah, pada bagian ini yang ini bisa kita tuliskan bandwidth-nya. Misal di sini saya mau bandwidth-nya 2 MB per 2 MB untuk upload dan juga download ya. Di sini kita coba apply, kemudian kita oke. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.